Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader A-Market dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, tanggal 24 Mei tahun 2022. Seperti biasa suara saya sedikit lantang lagi. Setelah kemarin suara saya agak meredup karena satu dan lain hal. Kesehatan saya terganggu trader. Waduh. Sekarang saya kembali lagi. Maurits is back. Yes. Trader semuanya. Saya akan membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Kita akan membawakan beberapa, biasanya 5 pair yang akan kita bahas yang menjadi landasan buat trading dari para trader semuanya. Tapi untuk membawakan setiap analisa ini, saya akan selalu lebih menekankan di salah satu tema tentang apa yang terjadi hari ini. Ya. Jadi trader harus bisa memahami juga fundamental apa yang terjadi hari ini. Setelah itu baru kita masuk ke taraf teknikal, karena dari fundamental ini dia memberikan arahan rambu-rambu yang bisa kita gunakan dan nanti kita menggunakan teknikal dalam trading ya. Nah, pada tema hari ini kita akan membahas tentang semua pasar lagi menunggu pidato yang dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank Amerika Jerome Powell. Jerome Powell. Mr. Powell. Nanti tepat pada pukul 23:20 seperti Cinderella beliau ini. Karena kalau 24 pas 00 udah berubah dia ya. Jadi 23:20 si Jerome Powell ini akan memberikan suatu statement ya. Akan memberikan statement tentang kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan ya. Nah, pada prinsipnya statement yang akan diberikan oleh Jerome Powell ini dalam tanda kutip pasar sangat menantikan itu karena akan ke depan arah pergerakan pasar itu seperti kayak gimana. Kita sudah tahu bahwa kecenderungan The Fed adalah hawkish. Akibat hawkish, semua pengetatan terhadap dolar semakin meningkat karena krisis yang terjadi. Ya, ini menyebabkan terjadi korelasi dengan mata uang lainnya, aset lainnya yang berkorelasi dengan dolar. Ya, sudah jelas gold akan terpengaruh. Euro USD, GBP USD, setiap mata uang yang berkorelasi dengan dolar akan terpengaruh. Oleh karena itu, kalau kita lihat semua pair pada hari ini, kebanyakan sentimen yang dilakukan adalah wait and see. Dan kebanyakan lebih banyak ke bearish pada hari ini. Karena mereka menunggu pidato ini, walaupun dalam tanda kutip sudah memprediksikan bahwa kebanyakan nanti arah hawkish lebih diperketat lagi. Nah, kalau ini terjadi makanya dia akan sedikit mengalami pembalikan arah. Nah, nanti kita akan membahas itu karena tema hari ini kita akan membahas tentang di saat pasar menunggu pidato dari Jerome Powell. Tapi saya lebih banyak menekankan itu bukan cuma di GBP USD, Euro USD, tapi saya mencoba membahas itu dari sisi gold. Kenapa gold? Karena gold diprediksikan akan menjadi aset akan datang ya. Nah, safe haven yang akan terjadi ya. Oleh karena itu saya akan memprediksikannya. Kita coba akan membahasnya dari sisi tersebut. Oleh karena itu trader, mari kita mulai dulu dari analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader semuanya, kita akan mulai dari euro Uncle Sam dolar. Itu platform, sabar trader, kita mulai. Ini dia. Bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar kita pada hari ini? Trader, euro Uncle Sam dolar memangkas kenaikan harian terbesar dalam 11 minggu di sekitar puncak 2 minggu. Ya, jadi kemarin itu benar-benar dia puncak banget. Analisa saya untuk minggu depan, euro Uncle Sam dolar kemungkinan besar dia akan bullish dan sudah terpengaruh
kemarin ya. Walaupun baru pembulaan, tapi saya yakin bahwa dia akan bullish pada minggu ini. Europe Central Bank dan The Fed menjadi katalis utama. IMP awal untuk Mei juga tampak penting untuk penunjuk arahnya secara langsung. Selain itu, embargo minyak Uni Eropa, kondisi COVID Tiongkok adalah sinyal tambahan untuk peramalan yang lebih baik lagi yang akan terjadi untuk euro angkel saham dolar. Kita akan lihat di platform trader semuanya. Bagaimanakah di platform trader? Sabar, kita masuk dulu. Sorry trader. Bless. Masih sakit flu saya makanya. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Oke. Trader bisa lihat di platform sekarang. Trader di platform kita udah lihat bahwa tendensi hari ini lebih banyak mengarahnya ke bearish. Sudah sangat jelas trader bisa lihat di sini tendensinya bearish setelah kemarin merupakan hari di mana mata uang ini dia melonjak tinggi. Setinggi-tingginya ya trader ya. Trader bisa lihat di sini. Nah, menurut analisa saya hari ini oke dia bearish, tapi besok kemungkinan besar menurut saya dia akan mencoba naik sampai menembus level sini. Dia akan coba naik sampai menembus level di 1.07382. Saya kecilin ini dulu. Trader semuanya. Saya kecilin ini dulu. Oke. Nah, ini dia. Trader bisa lihat di sini bagaimanakah di tendensi dengan time frame lebih kecil. Rentang harian yang saya coba bawakan pada hari ini adalah dari 1.06565 sampai 1.06952. Trader bisa lihat ya. Dia sekarang posisinya lagi turun. Nah, sekarang kalau menurut analisa saya dia akan mencoba menembus level di sini. Ya. Dia akan mencoba menembus. Kalau dia bisa menembus level sini, dia akan mencoba naik terus ke atas. Dia akan coba naik terus ke atas. Nah, dia akan coba naik trader ya. Nah, tapi trader harus ingat bahwa tendensi hari ini lebih banyak ke bearish. Oleh karena itu, kita akan lihat setelah masuk pasar Eropa seperti kayak gimana. Nah, sekarang dia lagi mencoba nih ya. Nah, kalau dia bisa menembus titik di 1.06729, artinya dia akan mencoba sampai ke titik sub resisten di atas. Tapi menurut analisa saya, dia kalaupun naik dia tidak naik sampai tinggi banget lah. Taruhlah di sekitar sinilah ya. Proses kenaikannya. Setelah itu dia pasti akan turun lagi. Jadi trader dalam trading, trader nanti coba menggunakan pending order. Tapi kalau seumpamanya dia tidak bisa menembus di sini, ya dia pasti akan turun. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level yang paling terendah di sini. Tergantung dari pidato yang akan terjadi pada malam nanti. Kalau pidato nanti pada pukul 23:20 ya. Waktu masuk pasar Amerika, tidak tertutup kemungkinan dia bisa terjadi penurunan sampai di level 1.06279. Ya. Ini dia. Oleh karena itu saya bilang masih ada harapan untuk dia bisa turun sampai di sini. Masih. Semua akan tergantung dari pidato yang akan dikeluarkan. Ya, Oleh karena itu kalau kita lihat tendensi hari ini dia lebih banyak ke bearish, ya sangat wajar karena lagi wait and see pidato yang akan terjadi pada hari ini. Oke, tadi selanjutnya kita masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah kabar dari pound sterling angkel saham dolar pada hari ini? Trader untuk pound sterling angkel saham dolar bisa dilihat langsung bahwa GBP USD diperkirakan tetap tenang karena indeks dolar stabil menjelang pidato Powell pada hari ini. Tenang tapi karena stabil ya indeks dolar. Panduan hawkish akan diharapkan dari Powell.
Makanya saya bilang kan hawkish akan diharapkan dari Powell. Artinya kalau hawkish diharapkan dari Powell, emas akan turun. Nah ini dia. Data IMF Amerika dan Inggris akan membuat para investor sibuk pada hari ini. Karena akan terjadi ya. Oleh karena itu harap diperhatikan news yang akan terjadi pada hari ini. Oke, kita langsung masuk ke platform trader. Kalau trader lihat di platform, trader bisa lihat di sini, langsung di platform. Tendensi harian hari ini masih tetap bearish. Ya. Akankah terjadi seperti kayak gimana? Walaupun kalau saya lihat ya, kemungkinan besar dia bisa berubah itu juga nih dari jadi bullish karena dia akan menuju ke titik 70 ke atas ya. Lalu kita akan lihat ya. Oke. Kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat ya. Oke. Dari sini sudah sangat jelas. Dia udah menembus sini ya. Dia udah menembus di sini. Nah, artinya dia akan mencoba untuk naik terus trader. Artinya dia akan mencoba untuk naik terus. Menurut analisa saya dia akan mencoba sampai ke titik rentang harian di sini. Ya. Setelah itu dia akan balik. Oleh karena itu harap diperhatikan. Nah, ini dia. Ya, setelah itu nah ini dia ya. Nah, itu nilai maksimal di situ. Setelah itu dia akan balik, turun lagi ke bawah. Nah, dan kalaupun dia balik turun ke bawah, dia akan mencoba sampai di level di sini. Oleh karena itu saya bilang kita akan melihat nanti hasil yang akan terjadi dari pidato Gubernur Sentral Bank Amerika pada hari ini. Harus diperhatikan dengan seksama pidato tersebut ya. Nah, oke ya trader ya. Di samping itu juga trader ya. Di samping itu juga untuk hari ini juga nanti pada pukul 3:30 juga ada PMI dari Inggris mempengaruhi terhadap pound sterling ya. Ini yang harus diperhatikan ya, 15.30. Harus benar-benar diperhatikan. Nah, karena fundament itu dia bisa membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap pound sterling angkel sama dolar. Oke, selanjutnya trader kita akan masuk ke selanjutnya AUD USD, power AUD USD Australian dollar, dolar Amerika. Bagaimanakah informasi dari pair ini? Trader semuanya ya. Dolar Australia Amerika dalam penawaran beli untuk mempertahankan pembelian meskipun pullback baru-baru ini muncul dari puncak selama 2 minggu terakhir. Karena pelaku pasar optimis melawan sentimen risk off menjelang sesi Eropa pada hari Selasa. Mata uang ini tertekan di sekitar level terendah harian di seputaran 0,7080 karena mengkonsolidasikan kenaikan minggu sebelumnya di sekitar puncak yang terjadi selama 2 minggu. Meskipun pasar option membuat pembeli mata uang ini tetap berharap, tantangan terhadap sentimen risiko tampaknya membebani harga dolar Australia pada akhir-akhir ini. Mari kita lihat langsung aja ya. Kita coba lihat langsung ke platform. Trader bisa lihat di sini. Tetap semuanya pada bearish semuanya. Semua pada bearish ya. Asumsi terhadap bearish ya. Oleh karena itu trader bisa lihat ya. Pergerakan hari ini kemungkinan besar akan lebih banyak bearish di mata uang ini, pasangan mata uang ini, pair ini. Nah, trader bisa lihat. Sekarang trader bisa lihat ya, kalau posisi seperti kayak gini saya bisa berestimasi bahwa dia pergerakan dia ini cuma di sekitar ini aja yang harus diamati oleh para trader ya. Ya. Kalau seumpamanya dia tidak sampai di sini artinya dia akan naik ke atas. Ya. Dia akan naik ke atas, dia akan menuju sampai di level sini. Tapi kalau dia tidak sampai sini, dia turun ke bawah, dia menembus level di bawah sini, saya bisa jamin bahwa dia akan turun terus sampai di titik support rentang harian pada hari ini. Ya. Itu dia. Jadi kalau posisi sekarang ini trader bisa lihat ya, selain rentang harian kita udah tahu bahwa hari ini dia lebih banyak ke bearish, ya sekarang dia lagi sideways ya. Trader bisa lihat dia bergerak di sekitaran channel yang sempit ini aja nih. Ya. Kalau dia tidak bisa menembus turun ke bawah, dia akan naik ke atas. Kalaupun naik ke atas, dia akan menuju sampai di level sini.
Tapi kalau dia bisa tembus sini, turun sini, dia akan turun terus ke bawah, trader. Dia akan turun terus ke bawah. Nah, oleh karena itu saya bilang trader harap diperhatikan ya. Harap diperhatikan arah pergerakannya, trader. Benar-benar harap diperhatikan, dan malahan saya kalau lihat dia akan mencoba itu, dia akan turun itu sampai di level sini. Dia akan mencoba turunnya itu sampai di level sini, trader. Nah, itu dia. Dia akan coba turun sampai di level sini. Nah, kalau dia menembus di sini, dia menembus di 0.70758, artinya dia akan menuju sampai ke level 0.70684. Itu tujuan dia. Ya. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Selanjutnya trader, kita masuk ke gold. Bagaimanakah prediksi gold pada hari ini? Trader semuanya. Gold, harga emas bertahan di seputaran 1850 karena indeks dolar bergerak lebih tinggi di sesi Asia. Setelah Senin kemarin dia beris. Ya. Senin kemarin dia beris, hari ini dia bergerak sedikit lebih tinggi. Makanya kenapa gold semuanya pada rontoh. Nah, selanjutnya logam mulia mengindikasikan kontraksi volatilitas karena aset ini berubah menjadi sideways, ya. Dan hal ini diperkuat lagi karena menunggu pidato dari Jeremy Powell pada hari Selasa ini. Nah, sentimen hati-hati menjelang IMF awal bulan Mei, pidato dari Powell juga sangat menahan para pembeli. Oke trader, kita akan masuk. Nah, tapi sebelumnya saya masuk ke judul dulu. Saya udah bilang bahwa hari ini pasar menunggu pidato dari Jeremy Powell. Trader bisa lihat bahwa kecenderungan yang dilakukan oleh Jeremy Powell adalah hawkish ya. Sangat kecenderungannya sangat terjadi, ya memang bukan sangat, memang lebih cenderung ke hawkish. Nah, pidato dari Powell, dia nih kemungkinan besar dia akan mendikte tindakan kebijakan moneter dalam pengumuman keputusan suku bunga ya pada bulan Juni. Dalam hal ini dia mempertimbangkan ya tingkat inflasi yang tinggi di pasar. Selain itu pasar tenaga kerja yang sangat ketat ya. Sehingga dengan diharapkannya hawkish, status pengurangan neraca awal bisa lebih diperketat. Nah, tapi harus dilihat juga trader. Kalau hawkish ini dilakukan, mau tidak mau, aset-aset seperti gold ini, dia akan mengalami penurunan trader. Dia mengalami penurunan. Oleh karena itu, kalau memang benar, ya, kalau memang benar, pidatonya itu lebih kecenderungannya hawkish yang lebih diperketat lagi, artinya mata aset ini ya akan semakin turun trader semuanya. Dia semakin turun trader. Nah, ini dia. Padahal semua ingin supaya dia ini naik, tapi kenyataan dia akan semakin turun. Karena mereka punya kepentingan dalam hal ini trader semuanya. Mereka punya kepentingan dalam hal ini. Pengetatan harus dilakukan supaya inflasi tidak terlalu tinggi. Ya. Karena kalau terlalu tinggi bahaya. Karena sekarang resesi ekonomi sudah di depan mata dan sudah terjadi sedikit demi sedikit. Embargo yang dilakukan terhadap Rusia oleh semua negara mengakibatkan negara Eropa habis-habisan. Amerika pun juga, nilai dolar pun juga sangat tidak stabil, inflasi ya. Oleh karena itu diperlukan pengetatan ya. Dengan pertimbangan bahwa pengetatan yang dilakukan masih bisa dalam kontrol the Fed ya, walaupun nanti ketenaga kerjaan sedikit berkurang ya, tapi masih dalam batas kewajaran. Tapi imbas dari hal tersebut ya, aset-aset lainnya akan mengalami bearish trader, akan mengalami bearish, terutama gold. Nah, oleh karena itu hari ini pasar semuanya lagi menunggu pidato yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jeremy Powell. Karena dari pidato tersebut, arah kebijakan pasar ke depan bisa ditentukan. Dan kita bisa lihat di sini, kebanyakannya sideways pada hari ini, dan kita bisa lihat arahnya bearish ya.
semakin kuat juga bearish. Nah, ini trader bisa lihat, kita pindah ke time frame lebih pendek, 1 jam. Trader bisa lihat dia akan mencoba menembus di level sini. Ya. Kalau dia udah menembus level di sini ya mau tidak mau dia akan turun terus, trader. Dia akan turun terus dan trader udah bisa lihat ya. Trader udah bisa lihat di sini kenyataan yang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan trader semuanya. Suatu saat gold itu dia bisa sampai ke 1836. Ya. Bisa terjadi sampai di situ. Ya. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat arah pergerakannya udah sangat ketahuan trader. Nih trader bisa lihat nih. Kan nih pas banget nih. Trader bisa lihat nih. Nih. Trader bisa lihat. Ini saya kasih gambar ini ya. Nah. Ya. Trader bisa lihat. Nah, ya. Oleh karena itu, kemungkinan yang terjadi kalau saya lihat, kemungkinan yang terjadi si gold ini masih akan bisa turun trader sampai di 1836. Kalau kita bisa melihat arah dari candle yang coba saya gambarkan, bisa trader bisa lihat nih arahnya nih, polanya naik turun, naik, dia turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, ya. Kemungkinan dia bisa akan turun terus sampai di sini, nanti agak sedikit naik lagi, turun lagi sampai di 1836. Harus benar-benar diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya kita ke kripto. Bagaimanakah informasi kripto pada hari ini? Trader, untuk kripto, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas pada hari ini. Trader ya. Saya minum kopi dulu karena suara saya habis. Harga kripto jajaran teratas terpantau kembali memasuki zona merah ya. Pada hari Selasa ini, mayoritas kripto yang sebelumnya menguat kembali melemah. Kita bisa lihat di sini berdasarkan dari CoinMarketCap, kripto BTC melemah 2,65% dalam 24 jam terakhir. Dan harganya 29.260. Saya memprediksikan kripto dari 28.000 sampai 34. Seperti minggu kemarin saya benar. Minggu ini pun juga saya yakin masih tetap seperti kayak gitu. 28 sampai 34. Tapi win-win solution 31 menurut saya adalah nilai yang wajar untuk diperoleh untuk dalam kripto minggu ini. 28 sampai 31 sebenarnya kalau menurut analisa saya. Oke. Trader, kita lihat kripto. Kita masuk ke platform. Kita lihat platformnya, kita lihat kripto, Bitcoin. Nah, trader bisa lihat sini tendensi hari ini dia lebih banyak ke bearish ya. 28 sini, 34 saya coba estimasi sini. Kalaupun nanti kripto naik, menurut analisa saya naik yang paling tertinggi itu ya palingan di 30. Dan saya bisa bilang 31 adalah nilai yang paling win-win solution untuk kripto minggu ini. Trader bisa lihat di time frame yang lebih pendek. Nah, trader bisa lihat ya. Nah, ini dia akan mencoba turun ya trader ya. Ini tendensinya dari rentang harian dari 28 berapa ini? 28 ya, 29 ya, 28 753 sampai 29 ya. Ini rentang hariannya. Nah, menurut analisa saya ini dia masih sedikit turun aja ya, tapi setelah itu dia akan naik lagi trader. Oleh karena itu kalau analisa saya, kalaupun dia naik, ini dia paling tertinggi itu dia sampai di 29 sini trader. 29.610 ya, 29.610 ya. Dia akan mencoba sampai di situ. Jadi pergerakannya cuma sekitar 29 aja hari ini. Itu menurut analisa saya. Jadi trader analisa ulang lagi. Oke trader, selanjutnya trader kita akan masuk di kalender ekonomi. Trader, untuk kalender ekonomi hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini sangat padat merayap, terutama nanti pada pukul 15.30 ada informasi yang sangat mempengaruhi pound sterling. Dan 21.00 ada penjualan rumah baru. 23.20 pidato dari Gubernur Central Bank Amerika, Jerome Powell, yang ditunggu-tunggu oleh pasar pada hari ini. Ya,
pada hari ini ditunggu-tunggu oleh pasar pada pukul 23:20 ya. Oke, trader semuanya. Ya. Udah berada. Ya. Oke, trader. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya akan sedikit memberikan ya informasi sedikit buat para trader semuanya bahwa trader semuanya ini adalah website dari Ammarket. Kalau ada waktu dan kesempatan silakan bergabung dengan kami. Kami ada 4 account yang sangat luar biasa dengan deposit yang sangat kecil, $10 ya. Trader bisa merasakan sensasi trading dengan kami. Kami tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Edukasi selalu ada, webinar selalu ada. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa buat trader semuanya. Trader, jangan lupa juga tingkatkan performa trading, dapatkan bonus 20%. Nah, informasi yang lebih lengkap trader bisa baca di sini ya. Nah, trader bisa baca di sini ya informasi yang lebih lengkapnya. Nah, ini dia ya. Silakan trader, penawaran-penawarannya ya ada di sini 10 hari lagi. Cara mendapatkannya trader bisa lihat di sini ya. Silakan membaca ya. Silakan membaca dan silakan mencobanya ya. Dari Ammarket. Oke, trader semuanya. Trader Indonesia, trader Ammarket. Dia analisa harian saya pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh para trader semuanya. Akhir kata, tetap semangat trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.